Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dan mari menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setia besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk kesempatan beribadah pada malam hari ini. Di tengah-tengah kesibukan dan juga kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan oleh Tuhan menghadiri Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami dan kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami, sekalian yang hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati para pelayan-Mu, jemaat-Mu yang hadir, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapa di surga, biarlah ibadah ini boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka di buka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan semua yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jemaat tidak akan duduk kembali. Mari kita berdoa. Di malam saat mana Tuhan persekutukan kami dengan kelangsungan ibadah rumah tangga,
kini kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Memohon pertolongan Tuhan dalam roh-Mu agar menuntun kami di tengah pembacaan untuk memahami, demikian juga pemberitaannya dan kekuatan untuk melangkah, berjalan, menyatakan Tuhan dalam kesungguhan kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23 yang mengatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian perikop yang kita baca adalah merupakan satu pernyataan jujur dari pribadi seseorang menyangkut tentang apa yang akan terjadi kemudian di dalam kehidupannya, yaitu ia akan mengalami penderitaan. Dan yang mengatakan hal tersebut adalah seorang yang langsung mengalaminya. Dan dia tidak lain adalah Yesus. Pemberitahuan tentang hal yang akan terjadi dalam kehidupannya, yaitu penderitaan, kali ini adalah merupakan hal yang kedua kali ia sampaikan. Dan dinyatakan bahwa pernyataan bahwa ia akan menderita kedua kalinya, yaitu saat mana Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya di Galilea. Apa bentuk penderitaan yang dialami oleh Yesus? Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan.
kita sama mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai anak manusia, ia akan mengalami benar sebagaimana yang ia sebutkan sendiri, yaitu penderitaan. Suatu penderitaan yang luar biasa, karena disebutkan bahwa ia diserahkan ke tangan manusia. Dan tentu kita mengetahui tangan manusia siapakah? Gerangan. Ya, tidak lain memang adalah orang-orang atau kumpulan orang yang memang telah mengincar-incar ia dan menginginkan adanya kesalahan terjadi di dalam keberlangsungan kehidupan Yesus. Untuk mana dengan itu mereka pada akhirnya boleh melaksanakan suatu proses dalam kerangka penghukuman terhadap Yesus. Dan tidak dapat kita sangkali bahwa di tangan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam, Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, bahkan dihukum mati. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, terhadap kenyataan akan pemberitaan langsung dari Yesus perihal sesuatu yang akan terjadi pada dirinya ke depan, kita juga melihat bagaimana reaksi murid-murid yang berkumpul bersama dengan dia, baik yang pertama maupun yang kedua. Yang jelas bahwa dalam pemberitaan tentang penderitaan yang disampaikan pertama-tama, dan itu tertulis di dalam pasal 16 ayat 22 dan seterusnya, Petrus sebagai murid Yesus langsung dikatakan oleh Alkitab menariknya, bahkan menegur Yesus dan mengatakan kepada Yesus bahwa
sesuatu itu akan jauh darimu. Dan bagaimana selanjutnya ketika Yesus tetap mengatakan hal penderitaannya yang kedua? Disebutkan di sana bahwa apa yang menjadi reaksi murid itu terlihat bahwa seketika itu juga terjadi perubahan mimik muka dari keseluruhan para murid yang berkumpul bersama dengan dia. Bagaimana mimik mereka? Disebutkan dalam bacaan kita bahwa mereka menjadi sedih mendengar pernyataan Yesus tersebut. Bahkan bukan hanya sedih, dikatakan sedih sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Mungkin kita bertanya, mengapa mereka harus menjadi sedih terhadap pernyataan yang Yesus katakan menyangkut tentang kejadian yang akan menimpa dirinya? Ya, secara garis besar, maka di situ kita mendapatkan bahwa pada diri mereka sama sekali tidak menghendaki kematian terjadi dalam kehidupan Yesus. Mengapa? Ya, kalau diangkat secara pribadi lepas pribadi sebagai kesan murid terhadap Yesus di tengah mereka hidup bersama-sama, maka dapat dikatakan bahwa bersama Yesus mereka tenang. Bersama Yesus mereka aman. Bersama Yesus mereka tentram. Karena apa yang menjadi pergumulan mereka dalam segala lingkup kehidupan di tengah tantangan-tantangan yang ada, Tuhan senantiasa menjawab dan memberikan pemenuhan. Dan mereka juga tentunya berat dan sedih kalau Yesus mati, karena Yesus adalah sang tokoh yang telah begitu populer, bukan hanya di negeri Galilea ataupun di selatan, tapi ia telah dikenal di seantero Palestina dan juga di keseluruhan penjuru tempat lainnya yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Kenapa? Karena ia telah
menyatakan kehadirannya yang memberi arti dengan mana ia telah begitu banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik yang membantu menolong dan rupa-rupa lainnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga telah menyaksikan bagaimana Kristus dimuliakan di atas gunung sebagai orang yang terhormat. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dan yang paling mendasar lagi, bahwa dari apa yang disebutkan terdepan, sesungguhnya murid-murid Tuhan juga mempunyai pengharapan sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan banyak lainnya, di mana ia diharapkan boleh menjadi raja atas mereka, yaitu raja yang dapat melepaskan mereka dari cengkraman di tengah penjajahan yang telah berlangsung sekian lamanya mereka sebagai bangsa yang diduduki oleh Kekaisaran Roma. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Memang kita tidak dapat sangkali bahwa terhadap pengikut-pengikutnya, baik itu murid-murid langsung dari Yesus, demikian juga kita yang hidup dalam zaman now, disebutkan bahwa mengikut Dia memikul salib. Itu akan berhadapan dengan penderitaan. Dan memang penderitaan adalah sesuatu yang menjadi jalan untuk ditempuh oleh Yesus sebagai pemenuhan di dalam kerangka mewujudkan rancangan besar yang Tuhan gariskan, yang Allah Bapanya gariskan, di mana melalui apa yang terjadi, yakni penderitaan, Kristus akan membawa satu sukacita besar bagi setiap pengikut-pengikutnya. Namun, mampukah para pengikut dengan setia untuk menelusuri kehidupan dalam ketaatan, untuk
berada dalam pengakuan sebagaimana ketika Kristus bertanya kepada Petrus, "Hai Petrus, siapakah aku ini?" "Engkau adalah Tuhan dan Mesias yang hidup." Nah, apakah itu menjadi tetap menjadi pegangan yang kuat di tengah konsekuensi apapun dalam mengikut Tuhan yang kita lihat bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi permintaan menjadi raja atas mereka, tapi lebih menyebut sebagai roti hidup di mana dirinya akan dikorbankan, dan itulah yakni tubuhnya akan mengalami penderitaan, bahkan mati. Kita melihat bahwa tadinya begitu banyak orang mengikut dia, begitu banyak iring-iringan dan arak-arakan yang menyanjung-nyanjung dia. Tapi bagaimana ketika Yesus katakan bahwa aku adalah roti hidup? Tubuhnya akan dianiaya mati sebagai satu persembahan untuk penggenapan dari apa yang menjadi kerangka Tuhan Allah hendak berikan kepada seluruh orang yang menaruh percaya dan pada dia dan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, banyak yang mundur, tak berani untuk menghadapi penderitaan. Dan kita pun akan menghadapi penderitaan dalam mengikut Dia. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan terus berjalan bersama dengan Dia, ataukah kita mundur? Berat. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apapun keputusan kita, apa yang menjadi rancangan Tuhan, rancangan Allah Bapa kepada Kristus Yesus Tuhan, tidak pernah berhenti. Itu akan tetap dilaksanakan. Dan dengan pernyataan tersebut, tentunya jika kita mundur, itu adalah merupakan suatu kerugian besar yang tidak sangat menguntungkan dalam kita mengambil keputusan. Mengapa demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita jika membaca akan apa yang dialami oleh Yesus, jangan hanya terhenti bahwa ia akan mengalami penderitaan, bahkan mati di tangan manusia. Tapi Yesus dengan nyata-nyata, terang benderang menyatakan bahwa benar ia mati, ia akan mati. Tapi
pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Itu berita yang tertulis dalam Alkitab yang kita baca. Dan ringkas kata, bagian ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kemalangan bukan merupakan akhir daripada kehidupan di tengah penderitaan dan kesusahan-kesusahan hidup yang harus kita pikul. Tapi disebutkan di sana bahwa penderitaan yang kita hadapi semua akan menghantar, di mana sama seperti Kristus dapat mengakhiri perjuangan dalam ketekunan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, memperoleh kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Maka itu jugalah yang akan menjadi suatu peruntukan bagi setiap kita yang berjalan dalam kepatuhan untuk tetap dalam ketaatan menyatakan apapun situasi hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Mesias. Apakah benar bahwa Dia menyelamatkan? Saya pikir terhadap pernyataan tersebut adalah sesuatu yang tidak perlu untuk kita ragukan. Karena jika kita melihat pengakuan-pengakuan, baik itu pernyataan yang tertulis sebagai tanda-tanda hal kegenapan tentang Mesias, bahwa Dia sungguh Mesias, tergambar dari sosok di mana Ia melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan, di mana perbuatan-perbuatan itu hanya dapat dilakukan adalah jika Ia dari Allah. Begitu banyak mujizat yang Ia lakukan. Dan itu juga ingin menunjukkan kepada kita bagaimana dan sungguh benar kemesiasan Kristus itu sendiri. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam keberadaan kita sebagai pengikut-pengikutnya, maka marilah kita tetap berjalan dalam kesetiaan dan ketaatan, dan terus ada dalam pengakuan akan Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, karena memang kita juga menyaksikan bagaimana Ia dengan kebangkitannya menyatakan tetap memerintah, tetap berkuasa, dan tetap mempunyai suatu
kemampuan yang tidak dapat untuk ditahan terhadap segala sesuatu apapun yang baik yang hendak dia berlakukan kepada kita. Nah, oleh karena itu, marilah tetap kokoh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kita memuji Dia, Kidung Jemaat 160. Sang Anak Domba yang Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami diantar untuk tidak menaruh ketakutan yang mendalam di tengah tantangan menjalani kehidupan beriman sebagai konsekuensi percaya kami pada Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang menjadi momok menakutkan dari setiap kehidupan manusia di dunia di tengah kesadaran bahwa ada kehidupan kekal secara sempurna dalam kelepasan-kelepasan yang terus dikerjakan di bumi sampai dengan akhir finali kesempurnaannya, yakni di surga, boleh menjadi bahagian yang Tuhan pertaruhkan pada setiap kami. Karena maut tidak berkuasa atas dirinya, Kristus telah mengalahkannya. Kuasa dosa, kematian, kekal, tidak berdaya, tapi dalam percaya akan Tuhan, sampai pada akhirnya menempatkan kami juga boleh menikmati kehidupan kekal. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon Engkau berkenan memberkati akan gerejamu. Secara khusus Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya peribadahan yang semakin terbuka untuk mana
kami umat-Mu mengalami kelonggaran-kelonggaran agar dapat memenuhi lebih banyak hadir terhadap panggilan Tuhan untuk beribadah bersama-sama, khususnya di gereja, di pancaran kasih ini, maupun di sektor-sektor pelayanan yang ada. Depok Timur, demikian pun Mahanaim dengan jam ibadahnya. Dan Tuhan, kiranya kami juga merupakan orang yang, jemaat kami orang yang setia, dapat memenuhi seruan untuk datang beribadah. Dan dengan itu akan memberi rahmat dan perubahan-perubahan yang membawa kebaikan. Dalam kekuatan bersama dengan Tuhan, menapaki untuk membangun kehidupan baik, kehidupan sejahtera, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di kesempatan ini, Tuhan, kami juga bersama-sama menyerahkan seluruh perangkat pelayanan. Biarlah koordinasi dalam pengaturan pelaksana harian majelis jemaat sebagai pelaksana daripada semua hasil-hasil keputusan sidang tahunan yang diberlangsungkan secara keseluruhan elemen pelayanan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan oleh karena itu, kami menyerahkan ibadah untuk hari Minggu ke depan, kami menyerahkan pula untuk ibadah pelayanan kategorial, bahkan pun ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh komisi-komisi, serta juga ya Tuhan, syukur yang diadakan di belahan sektor, dari keluarga, lepas keluarga yang mengundang jemaat di sektor pelayanan, untuk bersama dengan keluarga menaikkan pujian, hormat, dan sembah pada Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga bersama-sama memohon Engkau berkenan untuk memberkati penyusunan program kerja. Biarlah kami juga terlibat penuh di dalamnya untuk memberikan masukan-masukan sebagai sesuatu yang dapat dipertimbangkan untuk dipercakapkan, dan kiranya kami tetap bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, di mana mau menghargai keputusan dan pendapat dalam kebersamaan yang telah dipertimbangkan sebagai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2022 dan 2023, dan kami tetap akan mengambil bagian untuk mensukseskan kesemuanya. Pembangunan pastori, kiranya semua itu juga berjalan dalam rancangan Tuhan di tengah kekuatan yang Kau berikan kepada panitia untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Peristiwa Paskah yang akan kami rayakan dan dipersiapkan oleh tim yang telah dibentuk, kiranya Tuhan juga berkenan
atas semua yang bekerja, demikian juga hal-hal yang akan dilakukan. Dan kiranya partisipasi secara keseluruhan sebagai wujud mana mendukung setiap kegiatan dan juga panitia yang bekerja tercermin di dalam diri kami. Sehingga dengan itu kami juga dapat melihat kelegaan di mana apa yang menjadi ketetapan boleh dan dapat dilaksanakan. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon Engkau hadir dalam setiap kehidupan rumah tangga, lepas rumah tangga, dalam persekutuan jemaat kami. Kami memohon pengharapan yang dilandasi kerja dalam percaya akan Tuhan dengan terus berjerih, lelah, dan penuh dengan ketekunan, maka Tuhan juga akan menyatakan kemurahan-Mu sebagai bentuk pemeliharaan yang senantiasa mempedulikan keberadaan kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, dengan juga menyingkapkan tingkap-tingkap anugerah-Mu, menurunkan berkat-berkat untuk dipakai sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk menutupi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan keluarga dan juga menjadi saluran berkat dalam pekerjaan-pekerjaan mulia-Mu. Tuhan, kami berterima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Berkati presbiter yang Kau percayakan untuk melayani bersama dengan penatua diakan bersama hamba pada kesempatan malam hari ini. Demikian juga organis, bahkan pemandu lagu, demikian pun kameramen multimedia dan Satgas COVID yang bekerja dalam kebersamaan menyatakan keselamatan untuk berbagi keselamatan kepada umat-Mu. Tuhan, banyak hal yang kami pinta, tapi kami yakin Tuhan mengetahui segala apa yang menjadi hal utama yang kami butuhkan menyangkut pokok-pokoknya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan syukur padanya dengan mengingat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 3-4 yang mengatakan, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu, mari kita berdiri, menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu yang tak sebanding dengan apa yang sudah kami peroleh darimu. Kiranya persembahan syukur kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pergilah, Tuhan mengutusmu di dalam
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.